Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Raw FM. Selamat siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada di siang hari ini. Tentunya rekan Raw 6 menit dari formasi pukul 11 di siang ini. Satu lagu dari All Artists ya, yang mana bergabung dalam satu grup Indonesia United. Nah, jadi rekan Raw FM Rindu Bersatu, salah satu lagu yang menggambarkan akan persatuan dan kesatuan di Republik Indonesia. Nah, rekan Raw FM, ngomong-ngomong negara Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, rekan Raw FM, seperti biasa di setiap hari Kamis kita selalu hadirkan program belajar di udara. Nah, kali ini rekan Raw bersama Madrasah Sanawiyah YPKS Kota Padang Sidimpuan, dan di studio Raw FM sudah hadir narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan membahas sistem pernapasan pada manusia, yang mana ini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA rekan Raw. Baik rekan Raw FM, biar lebih akrab lagi langsung saja kita dengarkan dulu mungkin perkenalan dari narasumber kita. Ada siapa saja? Silakan diperkenalkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Raw FM dimanapun Anda berada. Untuk 1 jam ke depan ini kami akan menemani ruang dengar Anda dengan acara belajar di udara bersama guru-guru IPA MTS YPKS. Unggul ya. Ya. Jadi untuk materi kali ini kita belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tentunya tidak lupa terima kasih kepada Raw FM yang telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya juga kepada penyiar Raja. Ya. Jadi yang akan kami bahas adalah pernapasan pada manusia. Nah, sebenarnya bernapas adalah hal yang sering kita lakukan tiap hari, karena itu merupakan ciri dari makhluk hidup. Nah, apa itu bernapas? Iya, sebelumnya maaf, saya perkenalkan lebih dulu sebelum ke materi selanjutnya. Nama saya Naima, kemudian di samping saya. Ya, nama saya Mas Dalipah. Nama saya Rosmalina. Saya Wina Ariheni, dan di sebelah saya ada Ibu Eni Juheria. Baik. Nah, jadi rekan Raw FM, narasumber kita keroyokan bakalan dikeroyok nih ya. Ini kan tim Untuk- IPA ya, Iya. terpadu. Rame-rame datangkan ke sini Iya. ya. Jadi rekan Raw FM ini adalah salah satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk kalian semua bisa mendapatkan ilmu dengan mendengarkan radio, yaitu kita belajar di udara. Di tengah pandemi seperti ini, mungkin masih banyak yang daring. Jadi di sini kita fasilitasi untuk adik-adik khususnya yang SMP ataupun Madrasah Sanawiyah ya, yang Sanawiyah dari YPKS khususnya akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Nah, hal yang utama yang akan kita bahas itu adalah bernapas. Mungkin ini bukan hal yang lazim. Kenapa? Karena setiap hari kan kita bernapas. Nah, bernapas, jadi sebenarnya apa arti bernapas itu sendiri? Nah, bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi misalnya kalau seperti kakak penyiar misalnya Raja, kalau kita misalnya ada cermin, kemudian kita hembuskan nafas di cermin. Jadi bagaimana keadaan cermin tersebut? Berarti cermin tersebut akan menjadi buram. Nah, kalau kita hapus dengan tangan, itu ada bentuk seperti uap air. Nah, jadi bernafas, selain dia mengeluarkan karbon dioksida, dia mengeluarkan uap air. Nah, atau H2O. Itu pengertian bernapas. Jadi berapa kali sih kita bernapas setiap menit? Nah, itu frekuensi bernapas kita tergantung dari aktivitas dan usia. Misalnya, kalau untuk bayi, itu bayi baru lahir rata-rata lebih sering bernapas per menitnya daripada orang dewasa. Bisa 40 atau lebih per menit. Jadi kalau orang biasa, kalau yang dewasa biasanya di waktu kita istirahat misalnya seperti ini tanpa melakukan aktivitas, kita bernafas itu 12 sampai 16 kali per menit.
Itu frekuensinya ya. Jadi tergantung, tapi ini meningkat kalau kita melakukan aktivitas, misalnya seperti kita olahraga atau misalnya mengadakan kegiatan lain, itu frekuensinya bertambah karena kerja paru-paru kita meningkat. Itu kalau untuk pengertian bernapas sendiri dan frekuensinya. Kemudian ada tokoh pionir yang menemukan sistem sirkulasi pernapasan. Itu dimulai pada abad ke-13, tepatnya tahun 1243. Namanya ada Ibnu Al-Nafis. Dia adalah seorang dokter dari bangsa Arab. Nah, beliau menemukan bahwa sirkulasi pernapasan pada manusia itu darah dipompa oleh jantung kemudian kembali lagi ke jantung. Itu secara sejarahnya. Nah, kemudian mungkin kalau nanti untuk organ-organ pernapasan bisa ditambah oleh Ibu Nina. Untuk organ-organ pernapasan nih secara umum ya, kita bahas di sini hanya 3 secara umumnya. Yang pertama itu adalah hidung, kemudian ada tenggorokan, dan yang ketiga ada paru-paru. Nah, kita bahas yang pertama itu, organ yang pertama itu adalah hidung. Nah, kita menghirup O2 tadi seperti yang disampaikan sama Ibu Naimah, itu seharusnya bukan lewat mulut tetapi lewat hidung. Kenapa? Kenapa lewat hidung? Apa yang ada di hidung? Karena di hidung itu ada bulu-bulu halus, kemudian ada lendir. Apa fungsinya? Supaya ketika kita nanti bernapas, ada debu atau kotoran, itu bisa disaring oleh si bulu halus atau si lendirnya, supaya udara yang masuk ke paru-paru kita itu bersih. Nah, untuk itu, untuk musim sekarang gitu kan, lagi ada pandemi, kita dianjurkan untuk memakai masker. Nah, untuk apa kita disuruh memakai masker? Karena lagi udara di Sidimpuan lah saya bilang ya kan, lagi ada katanya virus ya kan. Kemudian apalagi kalau masa lagi musim kemarau, banyak debu, jadi kita memakai masker itu lebih aman. Kenapa lebih aman? Karena masker itu bisa menyaring, udaranya itu bisa bersih masuk ke paru-paru kita, ya kan? Kemudian setelah dia dari hidung, masuklah dia ke tenggorokan. Nah, sebenarnya kalau di tenggorokan ini hanya lewatnya saja, tetapi ada cabangnya, ya, ada cabang-cabang tenggorokan, yaitu ada faring dan juga ada laring, ya. Jadi di laring ini, di pangkal tenggorokan ini, anak-anak ibu sekalian, itu ada yang disebut dengan katup. Apa itu katup? Katup itu sebagai penutup, ya, sebagai penutup antara tenggorokan dan kerongkongan. Apa fungsi dari katup ini? Ketika kita bernapas, katup ini akan menutup. Kenapa dia menutup? Karena supaya kalau kita makan tidak masuk ke tenggorokan. Makanya ketika kita makan, kita tidak dianjurkan untuk bicara gitu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, itu ada organ yang ketiga, ada paru-paru ya. Paru-paru itu ada juga bagiannya. Ada yang disebut dengan bronkus, ada bronkiolus, dan juga alveolus. Nah, apa yang terjadi di paru-paru ini? Nah, di paru-paru ini terjadi proses pertukaran O2 menjadi CO2. Maka ketika kita menghirup udara, O2 yang kita keluarkan adalah CO2. Mungkin begitu ya, Bang Raja. Baik, nah jadi cukup jelas ya, yang merupakan siklus dari pernapasan pada manusia itu. Dan adanya menghirup dari hidung dan dikeluarkan dari mulut, seperti itu. Dan prosesnya ada di paru-paru, seperti itu ya. Dan jadi rekan Raw FM, untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan tentang sistem pernapasan pada manusia, ataupun ada kendala yang ingin Anda tanyakan langsung kepada narasumber kita, nanti kita berikan waktu. Silakan kirimkan melalui chatting WhatsApp di 0822 9999 6105. Tapi setelah kita dengarkan dulu
lagu dan komersial berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, kita iklan dulu ya, Bu. Habis ini ada yang mau dipaparkan lagi? Biar waktu yang akan sadarkanmu mengerti semua. Tak perlu kau cemas khawatirkan tentang berat badan, hal yang membuat kau tertekan. Kau makan hanya di dalam angan, kau rela menahan lapar. Besar ukuran pakaian kau kenakan, tapi Pada Selingkuhan 15 Raw FM Your Lifestyle. Rekan Raw, kita lanjutkan lagi untuk belajar di udara dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Masih semangat ya ibu-ibu narasumber? Alhamdulillah. Baik, tadi kita sudah mendengarkan mulai dari organ tubuh yang digunakan dalam pernapasan, bahkan siklus ataupun sistem pernapasannya yang seperti apa, dan bahkan sudah disebutkan juga sepenting apa sih kita bernapas seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau dilanjutkan untuk pemaparan materi kita ini, kami persilakan, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sistem pernapasan ini kan sebenarnya ini berhubungan langsung dengan lingkungan. Makanya dalam sistem pernapasan ini organnya itu sering terganggu, ya. Jadi di sini akan ada beberapa penyakit maupun kelainan, ya. Yang pertama itu adalah biasanya penyakit yang sering muncul untuk organ pernapasan, yaitu influenza, kemudian ada lagi asma, kemudian ada lagi TBC, kemudian ada lagi yang dikatakan dengan kanker paru-paru. Jadi di sini kita itu sangat perlu sekali yang namanya menjaga pola hidup kita tentunya ya. Dan untuk secara spesifiknya cara mencegahnya ya akan dijelaskan oleh Ibu Naima. Oh ya, sebenarnya kalau untuk mencegah dari penyakit sistem pernapasan ini sendiri berawal dari kita, hal yang paling utama adalah dengan membiasakan pola hidup sehat, ya kan. Jadi kalau untuk misalnya yang paling ringan itu ada influenza. Influenza itu kan terjadi karena ada virus. Jadi caranya influenza terjadi ketika antibodi kita itu melemah biasanya. Misalnya kalau kita kecapean. Jadi menanggulanginya dengan istirahat yang cukup, kemudian perbanyak minum air putih, terus melakukan banyak istirahat. Kalau untuk influenza sebenarnya ini tidak harus, kalau misalnya kita terserang influenza kita tidak harus minum obat sebenarnya ya. Jadi bisa sebenarnya ditanggulangi sebelum minum obat dulu dengan istirahat yang cukup, itu kalau untuk influenza. Kemudian untuk asma ini terjadi karena penyempitan pembuluh darah di paru-paru. Kenapa bisa terjadi? Bisa dipicu misalnya karena udara yang dingin, kemudian karena virus itu sendiri. Nah kalau misalnya virus itu mengenai paru-paru kita, jadi asupan oksigen ke paru-paru itu akan tersumbat, makanya kita menjadi sesak napas. Makanya kalau untuk kira-kira berapa menitkah manusia bisa menahan napas begitu kan? Nah sebenarnya itu kurang lebih itu bisa hanya 20 menit. 20 menit tanpa Iya, bernapas. 20 menit pada umumnya ya, 20 menit. Jadi kenapa tidak bisa hanya 20 menit? Karena ketika kita bernapas, menahan napas itu karbon dioksida itu akan tertahan di paru-paru. Makanya kita menjadi sesak napas. Jadi tidak bisa selama-lamanya kita menahan napas. Rata-rata hanya 20 menit 20 menit. Itu saja. Tapi kecuali ya kalau misalnya ada yang di penyelam biasanya kan bisa, kenapa bisa lebih 20 menit? Karena ada dengan bantuan oksigen dan sebagainya. Itu kalau untuk asma tadi ya. Kemudian nah yang paling mainstream mungkin itu adalah penyebabnya karena merokok, ya kan. Jadi
Kalau kita tidak bisa melarang misalnya orang merokok atau tidak, tapi harus kita ketahui asap yang ada di rokok itu kan akan masuk ke paru-paru kita. Karena di paru-paru kan ada trakea namanya. Trakea ini adalah batang tenggorokan yang kalau kita ibaratkan misalnya ada satu pipet, kemudian kita masukkan karet gelang ke dalamnya semua. Jadi kira-kira seperti bentuk itulah trakea. Dia berbentuk lunak, kemudian di antara trakea ini ada bulu-bulu halus namanya silia. Nah, jadi kalau seseorang merokok, asapnya inilah yang merusak silia tersebut. Sementara fungsi silia ini adalah untuk menyaring udara. Nah, ketika kita bernapas melalui hidung, mungkin misalnya kita lupa bernapas melalui mulut. Jadi udara yang masuk ke tubuh itu tidak disaring. Nah, kalau bernapas melalui mulut misalnya udara tersebut nanti akan disaring juga di trakea. Jadi kalau kita merokok, asap rokok ini yang mengandung tar namanya akan merusak silia tersebut. Jadi udara tidak tersaring lagi, makanya paru-paru orang yang perokok biasanya itu sangat kotor. Mungkin ada ditambahi lagi dengan rekan-rekan yang lain. Mungkin penjelasan Ibu Naimah sudah lengkap semuanya ya. Tapi ada yang lebih yang lebih parah lagi, tapi jarang sekarang ya ditemukan penyakit seperti ini. Mudah-mudahan janganlah ya. Untuk itu kita harus pola hidup sehat gitu ya. Selain dari asma, influenza, kemudian ada lagi TBC. TBC itu singkatan dari tuberkulosis ya. Itu sama halnya dengan penyakit yang lain, itu juga menyerang organ pernapasan kita. Jadi kalau dia TBC ini biasanya ciri-cirinya itu kita sering batuk. Batuknya itu disertai dengan eksudan ya. Eksudan itu sama dengan dahak ya. Jadi TBC ini adalah salah satu penyakit yang menular ya, penyakit yang sangat mudah sekali menular ya. Misalnya kita lagi jalan-jalan gitu kan, kita tidak tahu bahwa yang di samping kita itu adalah orang yang mengidap penyakit TBC. Dia batuk dan air liurnya lah dulu saya bilang kan, mengenai ke salah satu bagian tubuh kita. Itu bisa saja kita terjangkit penyakit TBC tersebut ya. Kemudian kalau dia kanker paru-paru, ini lebih berbahaya lagi ya kalau kita katakan kanker ya. Karena kalau kita dengarnya saja kanker gitu sudah gimana gitu ya kan. Jadi sama halnya bagaimana cara menghindari kanker paru-paru ini. Kembali lagi kita ke pola hidup yang sehat. Itu sih sebenarnya dari segala sesuatu penyakit, sebenarnya kita harus hancurkan yang pertama itu pola hidup yang sehat. Kalau dia kanker ini banyak pemicunya juga banyak. Salah satunya tadi merokok. Merokok itu kalau ditanya lebih berbahayakah yang perokok aktif atau yang perokok pasif gitu kan. Sebenarnya itu yang lebih berbahaya itu adalah perokok yang pasif. Yang pasif itu adalah yang dia tidak merokok tetapi dia sering menghirup asap dari orang yang merokok. Kenapa dia lebih berbahaya? Sudah asapnya itu berbahaya, kemudian kita kan tidak tahu orang yang merokok itu, yang menghembuskan asap rokok itu memiliki penyakit yang menular atau tidak. Nah, untuk itu kalau misalnya kita menghirup asap rokok dari orang yang perokok aktif, itu bisa saja kita terjangkit dengan penyakit yang diidapnya. Nah, begitu. Kira-kira begitu, Bang Raja. Nah, cukup jelas sekali ya. Agak menarik tadi bahwasanya perokok aktif dan perokok pasif. Ini selalu menjadi bahan omongan di luaran ya. Itu lebih membahayakan orang di sekitar daripada si perokok aktif ini. Iya, betul. Nah, yang dikatakan asap rokok aktif yang dihisap, yang dihirup oleh yang pasif seperti itu.
adanya dua sumber asap yang berbeda ini berarti Iya, Bu iya, ya. iya. Dia satu dari mulut si perokok dan satu dari bekas pembakaran itu. Nah, yang paling berbahaya yang ditakutkan itu sebenarnya yang mana itu? Sebenarnya kalau ditanya berbahaya sih sebenarnya dua-duanya berbahaya Iya. gitu kan. Yang aktif dengan yang pasif sama-sama berbahaya. Kenapa? Karena dia itu memang sama-sama menyerang organ pernapasan kita. Ya. Tapi kalau ditanya yang lebih berbahayanya sih yang mana? Itulah dia yang pasifnya kan. Baik. Nah, karena Iya, karena Kalau- kan apa kalau dia misalnya yang aktif itu kan yang dihisapnya kan hanya batang rokoknya. ya dan itu kan ada filter. Iya, ada filternya. Hmm. Terus kalau yang pasif ini kan langsung udaranya, sementara kalau sudah asap rokok itu kan kita tidak tahu lagi bercampur dengan yang lain, sudah Tembakau, tercemar, ya, iya. seperti itu. Jadi saya rasa lebih apa ya kan? Yang lebih Iya, lebih berbahaya yang untuk yang pasif. pasif. Ya kan ibu-ibu? Bilang tunggu. Kalau ada Tadi betul. masukan dari Ada ini tambahan dari mungkin, Bu Eni? iya. Baik pendengar Raw FM yang berbahagia, menambahi sedikit secara kimianya sebetulnya antara asap yang dari perokok aktif dengan perokok pasif ya. Yang perokok aktif memang di rokoknya ada filter, kemudian nanti yang asap dari rokok yang dia hirup itu akan difilter sama filter yang ada di rokok. Nah, sebetulnya tadi dari pemaparan Ibu Winda dengan Ibu Naima, oksigen yang masuk ke paru-paru itu nanti akan berikatan dengan hemoglobin di dalam darah. Jadi terbentuk nanti O2 hemoglobin atau namanya oksihemoglobin. Nah, kalau sudah terbentuk O2 hemoglobin, nanti inilah yang disalurkan ke seluruh peredaran darah. Nah, di waktu yang bersamaan, karbon dioksida juga akan dikeluarkan dan sendirinya akan terlepas dari hemoglobin ini. Nah, pada perokok aktif tadi, itu notabene racun yang ada pada satu batang rokok itu sebetulnya itu ada CO2, juga ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida hasil pembakaran yang tidak sempurna dari rokok ini nanti tidak akan bisa berikatan dengan hemoglobin di dalam darah. Akibatnya apa? Kalau nanti karbon monoksida tidak bisa berikatan dengan hemoglobin dalam darah, otomatis CO2, karbon dioksida yang seharusnya harus dilepaskan dari paru-paru, jadi pembuangan, itu tidak bisa sama sekali. Nah, mungkin yang terasa pertama sama yang perokok aktifnya itu pusing karena CO2-nya tidak bisa keluar. Otomatis ya, kalau mereka juga pusing, otomatis juga kita yang perokok pasif juga ya lebih parah lagi. Jadi sebetulnya ya hemoglobin darah kita itu akan terganggu. CO kehirup, CO2 juga nggak bisa keluar. Jadi mungkin seperti itu sedikit perbedaan antara racun dari perokok aktif dengan perokok pasif. Baik, cukup jelas sekali ya Bu ya. Itu dia. Jadi di sini kita masuk ke pertanyaan yang datang dari WhatsApp ini Bu. Tadi sempat disebutkan untuk pertanyaan-pertanyaan kalian rekan Raw FM, tampilkan nama dan alamat biar kita tahu ya. Ini ada Roima di Sihitang Asrama Iyaya. Di saat kita sedang flu, Bu, sebenarnya seperti apa sih cara yang tepat untuk menjaga sistem pernapasan yang baik? Ya. Saya jawab ya. Ketika kita diserang sama penyakit influenza, itu kan yang diserangnya itu yang pertama hidung, kita kan jadi mampet gitu kan. Jadi itu sebenarnya penyakit influenza itu menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Sebenarnya kalau kita influenza biasa saja sih tidak usah berobat juga sebenarnya bisa sembuh sendiri. Kenapa? Karena antibodi dalam tubuh kita itu bisa melawan dari si virus influenza ini. Tapi kalau dia sudah parah, sudah disertai dengan batuk, sudah disertai dengan demam, itu mungkin kita harus berobat gitu kan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita terserang influenza itu, yang pertama itu harus istirahat yang cukup. Kemudian minum air putih yang banyak. Kira-kira berapa gelas dalam satu hari kita minum air putih? 8 gelas ya.
kira-kira 2 liter dalam satu hari. Nah, kemudian konsumsi dia makanan yang mengandung antioksidan, vitamin C dan juga vitamin E. Nah, mungkin bisa. Itu tips untuk Iya, itu yang tipsnya. flu ya. Nah, karena kita tahu ya, yang namanya flu itu sangat Iya. menyiksa ya. Kalau bisa air putihnya itu air yang hangat, jangan air dari kulkas ya. Baik, kalau mungkin boleh ditambahkan tadi sempat disebutkan sistem ataupun organ pernapasan dari hidung, adanya bulu-bulu halus dan menyerap oksigen yang dihirup dan di dalamnya ada lendir seperti itu. Dan di saat flu, kenapa bisa mengeluarkan lendir itu ya? Ya. Sebenarnya kalau lendir itu kita biasa sebut dengan ingus ya. Iya. Kalau bahasa biasanya itu di dalam hidung itu kan ada lendir yang kalau kita tidak terserang influenza itu kan lendirnya yang fungsinya itu adalah untuk menyaring ya, menyaring kotoran. Nah, kenapa ketika influenza itu lendirnya meningkat? Ya, gitu kan. Bahkan bentuknya cair lagi, Iya. gitu, encer ya. Mungkin Ibu Naimah bisa menjawab? Kalau bedanya lendir, kalau di hidung itu kan ada 3 prosesnya dalam hidung kita. Pendengar setia Raw FM, itu yang pertama di hidung bulu-bulu halusnya berfungsi menyaring udara yang masuk. Kemudian yang kedua ada penghangatan, itu fungsi lendirnya. Jadi dalam ini bukan lendir seperti ingus yang di hidung. Iya. Itu ada bulu-bulu halus yang berfungsi untuk penghangatan. Kemudian yang ketiga di hidung itu berfungsi untuk mengatur kelembaban. Jadi suhu di dalam hidung kita akan teratur dia. Jadi bedanya dengan kalau lendir di waktu kita influenza itu kan sudah bentuk cairan dia. Intinya kotoran yang sudah masuk itu berkumpul kemudian membentuk cairan. Itu maksudnya. Jadi hal yang paling utama, misalnya yang paling sederhana bisa kita lakukan, misalnya dengan minum banyak air putih, air hangat, kemudian bisa kumur-kumur dengan air garam. Baik. Nah, kalau waktu misalnya waktu istirahat, usahakan kita tidur itu posisi bantal itu lebih tinggi Iya. daripada badan kita. Jadi misalnya kalau yang biasanya kita tidur satu bantal saja, jadi bisa ditambah lebih meningkat. Tidak Jadi agar tidak mampet dia. Ya, mudah-mudahan bisa Oke. membantu. Tapi dengan begitu kan adanya dia mampetnya itu sampai stuck, udah mentok, sama sekali nggak ada udara lagi yang keluar dari kedua lubang hidung begitu. Iya. Apakah itu bisa mengakibatkan fatal ataupun berhentinya mungkin hampir setengah jam lebih gitu? Bernapasnya gitu. Iya, karena tadi disebutkan Ibu Naimah bahwasanya manusia biasanya bernapas dapat berhenti selama 20 menit. Iya. Apakah orang yang terkena flu itu bisa sampai 20 menit lebih dalam keadaan mampet? Iya, tapi kan kalau begini kan Raja, kalau misalnya kita pilek itu kan yang mampet hidung kita. Iya. Kan kita masih bisa bernapas dengan mulut. Oke. Tapi walaupun tidak efisien, tapi kan bisa bernapas dengan mulut. Jadi yang saya ketahui itu belum, influenza itu adalah penyakit yang masih ringan. Ringan ya. Iya. Belum bisa Belum mengakibatkan fatal. belum. Tapi menyiksa Iya, begitu ya. Baik. Nah, rekan Raw FM, untuk kalian yang mau bertanya masih ada kesempatan nanti di sesi terakhir, di sesi ketiga. Tentunya kita kembali ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Rekan Raw FM sudah di 51 menit meninggalkan formasi pukul 11 di siang hari ini, di mana program acara kita belajar di udara bersama Madrasah Sanawiyah YPKS Padang Sidimpuan, khususnya dengan materi sistem pernapasan pada manusia, sudah di sesi terakhir. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah ya. Nah tadi kita kembali lagi nih Bu untuk bacain yang bergabung melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini ada tadi yang mengirimkan pertanyaan, apa sih Bu hubungannya jantung, paru-paru dan urat nadi? Dan tentunya dengan memakai masker seperti ini, apa tidak mengurangi kadar oksigen yang kita hirup? Nah, ini agak menarik ini. Ya, coba saya jawab ya. Katanya tadi hubungan antara apa?
jantung, paru-paru, dan urat nadi. Jantung, paru-paru, dan urat nadi. Wah, kalau ditanya dia hubungannya sangat erat ya, karena dia termasuk organ yang paling penting ya. Organ paling penting. Kenapa jantung ya? Jantung itu fungsinya untuk apa? Memompa darah. Kalau sudah jantung ini sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak berdetak lagi, ini sudah berbahaya. Nah, kemudian kalau dia paru-paru, tadi apa fungsi paru-paru? Yaitu untuk bernapas. Kalau paru-parunya sudah tidak berfungsi lagi, oksigen tidak ada lagi yang masuk, ini juga berbahaya. Nah, kemudian kalau tadi satu lagi nadi ya. Iya. Nah, nadi itu adalah pembuluh ya, pembuluh darah nadi yang mengalirkan darah dari jantung ke pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Kalau nadinya ini terganggu, berarti nanti darah yang dipompa oleh jantung itu tidak bisa lagi dialirkan ke seluruh tubuh. Itu dia kalau hubungannya. Baik. Nah, dan bagaimana dengan keadaan sekarang apabila memakai masker? Apa tidak mengurangi kadar oksigen yang kita hirup? Oh, itu ya. Kita kan dianjurkan untuk memakai masker. Kenapa disuruh memakai masker? Supaya melindungi organ pernapasan kita, supaya udara yang masuk itu tidak tercampur dengan virus, bakteri, dan juga debu gitu kan. Apakah itu terganggu gitu kan? Sejauh ini tidak terganggu. Kenapa? Karena kan yang kita memakai masker itu tidak semuanya tertutup. Ada penyaringnya. Tapi kalau misalnya itu ditutup mulut dan hidung dengan menggunakan kain yang tidak ada celahnya, itu yang berbahaya gitu. Mungkin kalau masih kain itu pasti masih ada celahnya. Kalau gitu, masih ya. kain Ada masker, purpurinya. masih bisa masuk O2-nya gitu. Baik. Tidak berbahaya ya. Mungkin mau ditambahin, iya, silakan. bisa saya tambahi pendengar Setia FM dimanapun Anda berada. Ini kan ada fenomena yang lazim sekarang ini. Mungkin ada yang bertanya, jadi kalau kita pakai masker, itu kan udaranya yang kita hirup tidak akan berganti. Jadi banyak yang mungkin masyarakat yang awam bilang, kalau pakai masker tambah sesak napas. Iya. Iya, itu kan. Jadi sebenarnya kita tetap dianjurkan pakai masker. Kenapa? Karena oksigen yang kita hirup itu oksigen merupakan partikel yang sangat kecil sekali. Kita tidak bisa melihat kasat mata. Jadi bahkan lebih kecil oksigen dan karbon dioksida ini daripada virus itu sendiri, misalnya seperti virus corona. Jadi bentuknya lebih kecil. Jadi ketika kita pakai masker itu tidak ada katanya bikin sesak napas, karena bentuk partikel dari karbon dioksida ini sangat-sangat kecil. Itu jadi dianjurkan tetap pakai masker untuk menghindari khususnya pencemaran gitu. Misalnya pencemaran udara, asap dan sebagainya. Baik. Nah, jadi cukup jelas ya untuk rekan Raw FM yang bertanya tentang hal ini sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Jadi sepenting apapun itu, tentunya seperti quotes banyak, jangan lupa sarapan. Kalau ini jangan lupa bernapas, begitu ya. Kalau tidak bernapas, otomatis ya berakhirlah sudah segalanya. Dan untuk yang utama sekali sangat dipentingkan rekan Raw FM itu adalah pernapasan. Jadi jaga kesehatan, tentunya menjaga sistem pernapasan organ tubuh masing-masing ya. Pola hidup sehat. Nah, dan yang pastinya sebelum kita akhiri kebersamaan kita ini, mungkin boleh diberikan kesimpulan ataupun closing statement kita. Kami persilakan buat ibu-ibu. Oke, pendengar Raw FM yang masih setia di channel IPA Terpadu hari ini, mungkin kesimpulannya seperti ini. Pertama, kita harus menjaga organ untuk ke paru-paru. Jadi ada hidung, tenggorokan dengan paru-paru sendiri. Nah, yang kedua, kita harus ingat kebutuhan oksigen kita per hari itu berkisar 2.200 liter. Jadi 2.200 liter per hari. Kalau misalnya kita kalikan dengan oksigen, harga oksigen di rumah sakit yang 1 liternya 25.000, berarti 2.200 dikali 25.000 itu ada 5.500.000 loh pengeluaran per hari kalau kita hitung secara ekonomi.
Nah, mungkin ya kita harus berpikir juga alangkah hebatnya Tuhan Maha Pencipta yang siap menyediakan oksigen untuk kita tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, hal ini ada di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman dimulai ayat 13. Diulangi 31 kali. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Nah, kenapa diulang sampai 31 kali? Kita sudah dengar tadi pemaparan dari Ibu Naimah dan Ibu Wina. Ternyata oksigen sangat dibutuhkan untuk membantu metabolisme tubuh. Sehingga organ-organ yang dibutuhkan ini harus kita jaga kesehatannya dengan tadi pola hidup sehat, kemudian olahraga teratur, dan terakhir ya kita usahakanlah kita konsumsi vitamin C ya, vitamin C setiap hari. Sebetulnya harga vitamin C itu murah kok. Jadi walaupun misalnya kita konsumsi sayur dengan buah-buahan, tetap kita konsumsi vitamin C yang harganya mungkin yang dari IP itu 5.000 rupiah ya per 30 butir gitu. Jadi mungkin seperti itu. Ya, oke Bang Raja. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu, silakan mumpung waktu kita masih ada. Mungkin kalau ditanya ya di kesimpulan seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eni, maka kita sebagai makhluk ciptaan Allah harusnya kita banyak sekali bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan segala yang kita perlukan itu tanpa kita harus membeli atau mengeluarkan biaya gitu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Segala sesuatu yang diciptakan itu harus kita ucapkan dengan alhamdulillah gitu ya kan, seperti yang disebutkan Ibu Eni, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi kah yang kamu dustakan? Termasuklah tadi oksigen, ya kan? Kalau kita harus membeli oksigen 5 juta per hari itu bagaimana? Ya kan? Itu mungkin yang bisa disampaikan kesimpulannya kita harus banyak-banyak bersyukur. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Iya, masih ada lagi. Mungkin kami mengucapkan terakhir kalinya banyak terima kasih kepada pihak RO FM Padang Sidimpuan, kemudian kepada keluarga besar MTS YPKS Padang Sidimpuan, dan untuk adik-adik kami, anak-anak misalnya yang untuk tingkat SMP dan MTS, silakan mendaftar ke sekolah YPKS. Nanti kalau di sekolah kita ini kamu bisa mengembangkan bakat apa saja yang menyeimbangkan pendidikan, agama, dan umum. Ya, sekian. Baik, terima kasih buat ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Tentunya salam buat keluarga besar YPKS. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.